Halo, Tegar Bangun. Wih, Regen Rakelna. Selalu orang gue setiap manggil selalu pada ketawa Tegar Bangun. Dari kemarin dari Hibzi, Rispo, Jegel. Tapi kenapa lu harus naruh itu di awal? Ya kagak buat perkenalan biar orang tahu Tegar Bangun namanya. Jadi langsung tes namanya ada gitu. Wah, effort banget juga kan? Iya, biar kagak perlu ada pertanyaan lagi. Mas siapa gitu. Biar orang nggak tahu. Orang tahu gue emang. Ya makanya gue sebut namanya gitu kan. Iya, jadi gini, Regen kenapa gue Rakel. pengen ngajak lu ngobrol lagi karena yang kemarin yang pakai GoPro Ya. kan Arif yang ngambil gambar. Betul. White, dia ngambil white. Iya. Dia ngambil white. Jadi semuanya Terus kayak sangat berisik banget gitu sangat ambience ya. berisik, iya. Kayak nggak bisa ngelihat gitu bosnya di wawancara gitu. makanya. Nah, sekarang nih gue minta waktu khusus buat ngobrol sama lu nih. Oke. Karena banyak banget yang pengen gue pelajarin. Terutama kan sekarang gue lagi membuat sebuah perusahaan yang ini Bergeraknya kan, di kreatif. bergerak di kreatif gitu. Gue GJLS pengen diseriusin lah gitu kan. Makanya gue pengen nanya-nanya banyak sama lu nih, A. Oke. Yang pertama, cara merekrut karyawan, cara lu mencari orang-orang terbaik. Oke. Iya. Tadi Bareng pesennya lah kalau udah gitu. pamit. Bareng. Gara-gara gue buat GJLS langsung gak jadi. Takut buat GJLS jadi saingan tema ya. Bisa di ini nggak pagar listrik gitu di sini Rip, biar aman gitu kita ngobrolnya. Ini ngobrolan serius banget nih, masih aja keganggu ya. Kalau nggak milik karyawan kan kalau gue kan fasenya adalah ketika di tema itu akhirnya udah di fase yang berbeda. Kalau waktu dulu gue di 3 tempat sebelumnya kan. Iya. Jadi kalau 3 tempat sebelumnya adalah corporate. Bukan lu yang Ya, milih, artinya kan? corporate artinya apapun yang orang datang dan untuk tertarik dengan perusahaan itu kan artinya bukan seleksi dari gue. Iya. Tapi adalah Tim seleksi HRD. dari ada HC terus yang qualify-nya emang bener-bener dicari sama si corporate itu kan. Nah, tapi nge-grooming yang sebenarnya bisa gue share. Gimana? Nah, sebenarnya kalau nge-groomingnya lu tuh akan kalau punya karyawan tuh pasti jatuhnya kan circle. Ini tuh akan circle. Bagaimanapun yang sebenarnya visi misinya udah beda sama lu atau sama perusahaan, itu tidak akan pasti akan bertahan lama. Itu pasti nih. Pasti nih ya. Maksudnya gini, secara visi misi terus secara KPI yang lu bangun dan lain-lain selama tidak sejalan dengan visi dan misi itu, otomatis mereka akan kekikis sendiri tuh. Tapi pilihannya pasti dua lah kalau di perusahaan tuh keluar tuh either uang realistis bener gak sama waktu. Cuman itu sih menurut gua. Kalau atasan akhirnya nanti dikaitkannya pasti akan sama ke atasan gua rese apa. Tapi ketika uangnya cukup masuk mah dia bagaimanapun akan bertahan di situ. Akan tetap bertahan karena duit. Percaya sama gue. Pada ketawa ya. Nah, tapi YouTube lo emang banyak gini-gini ya? Gua kagak mau justru. Emang handinya aja nih. Lihatlah lu ntar syuting tema lu, saya syuting geger lu. Nah, kalau menurut gue, nge-grooming itu yang sulit, Gen. Ketika lu nanti punya karyawan. Bahwa kreatif itu bukan bakat. Jadi sebenarnya kreatif itu bisa dipelajarin. Nah, jadi gue percaya itu dulu pertama. Nggak ada lu terlahir itu bakat kreatif. Tapi kan kalau harus belajar gimana cara maksudnya belajarnya? Nah, menurut gua adalah orang yang sekarang jalanin nulis kreatif yang sebenarnya dari sarjana hukum. Artinya benar-benar udah nggak ada benang merahnya tuh. Kalau gua kan dari informatika lah. Kalau Iya. ngomongin kreatif, gua tuh masih mengerti karena di informatika gua belajar yang namanya what if. Nah, kreatif itu berhubungan dengan what if kan. Iya. Karena di kata kreatif ada if. Iya kan? Bener. Iya kan bener kan? Bener. Enggak, tapi bener maksud gua Bener, karena ada what if. Ini gimana kalau misalkan ini, gimana kalau ini, gimana kalau ini, gimana kalau misalkan begini. Itu makanya menghasilkan sebuah karya kreatif gitu kan. Kalau gua masih nyambung lah dan gua merasa ya itu juga harus ada bakat, harus gimana lu ngebuka pikiran lagi kan. Tapi enggak, kalau lu kan sebenarnya argumennya adalah ya kalau gue menurut gue tetap ada bakat, tapi kalau gue dulu adalah broadcasting mungkin nyebutnya ya. Kalau sekarang kan orang udah mungkin udah nggak seksi gitu nama broadcasting. Nah, broadcasting itu kan biasanya orang yang tidak bertahan di industri TV dulu adalah orang-orang yang sebenarnya teori yang dia bawa di kampusnya itu nggak sama dengan teori yang sebenarnya dia masuk ke Di lapangan. sebuah industri televisi yang aslinya gitu, bahwa ada teori-teori yang dikasih sama dosennya terus dia lakukan dan lain-lain. Ternyata ketika masuk ke industri TV yang benar-benar itu adalah punya market dan pasar, itu beda banget sama teori yang dia dapat di perkuliahannya gitu. Akhirnya menurut dia egonya kayak TV yang gue belajar nggak kayak gini nih. Nah, makanya biasanya orang-orang yang bertahan di industri
televisi adalah orang-orang yang sebenarnya lulusannya adalah bukan broadcasting. Tanya deh, lu broadcasting nggak, Borin? Borin. Bukan. Pasti karena apa? Karena kita bener-bener dari nol. Yang gue bilang lagi adalah bukan bakat. Ketika lu dari nol terus lu masuk, terus lu pelajarin sistemnya, lu pelajarin pasarnya, akhirnya lu bisa jalan dengan itu gitu. Oh, paling kalau kayak campers paling ya yang masih banyak orang broadcasting ya. Ya kalau campers adalah kan basicnya lu harus mengerti dulu kamera, segitiga itu kan, ISO, exposure sama aperture kan. Tapi kalau untuk tim kreatif, Apa dan lain-lain, menurut gua lu ketakutan orang-orang untuk jalan di industri kreatif tuh bahwa gua harus ada bakat dulu di kreatif. Enggak, sebenarnya bisa dipelajarin. Itu yang menurut gue. Yang penting ya mulai aja dulu ya. Iya. Masuk Tokopedia ya. Jadi benar, tapi intinya kalau gue karena gue adalah di jatuhnya kan konten kreator ya. Konten kreator yang tidak ada di depan layar tapi di belakang layar gitu. Nah, itu juga balik lagi gue selalu ngomong nggak bakat kok. Lu jangan takut. Karena industri kreatif tuh dinamis kan. Jadi lu masukin aja, lu pelajarin sistemnya dan lain-lain, lu sebenarnya bisa ngikutin kok flow-nya. Ya berarti bisa dibilang kalau misalkan lu kayak tadi nggak harus dari orang broadcasting, nggak harus dari orang apa. Berarti kalau untuk nyari tim kreatif. Nah, tapi kepentingan lu ada lagi nih. Kalau gua basicnya kan dari TV yang sebenarnya orang-orang TV itu mungkin kalau di suatu perusahaan targetnya adalah ya cari fresh graduate, ayo diginiin. Tapi kalau lu kan adalah gue pengen lari. Ketika lu punya brand, sekarang kan lu punya brand, tapi gimana caranya scale up kan? Iya, bener gak? Bukan kayak punya perusahaan, ayo kita maju sama-sama pelan-pelan. Nah itu beda nih, beda kebutuhan. Kalau TV adalah kebutuhannya cari fresh graduate, di grooming, dia bagus, jenjang karirnya bagus. Berarti kalau untuk beda nih, jadi beda kebutuhan. Beda kebutuhan kalau tim kreatif emang orang udah kreatif gitu, terus misalnya mau nyari direktur produksi gitu. Itu juga ya emang yang harus ngerti core-nya berproduksi dan ngejalanin sebuah IP lu gitu itu. Tapi kalau misalkan buat kayak misalnya kreatif nih butuh di bawahnya. Iya misalkan kayak gue yang penting chief-chiefnya lah. Titik krusialnya sebenarnya lu diisi sama orang-orang yang sebenarnya kompeten. Yang nggak bisa bilang angka bagus atau apa, tapi kompeten. Nah bawah-bawahnya boleh lu groom. Nah sama ini sih ya, gue nanya ini dulu deh. Iya, gimana? Awal mula, lu kan dari sarjana hukum. Bener. Terus tiba-tiba bisa ada di industri kreatif lah akhirnya hidupnya gitu ya. Itu gimana? Gimana? Jadi gini dulu kita nemuin fase di mana Trans TV itu seksi gitu menurut orang-orang. Apa? Trans TV itu seksi, karyawan Trans TV itu seksi. Betul. Gitu. 2011, 12. Bener kan? Bahwa semua realistis itu ditutup dengan keseksian bahwa jadi karyawan Trans TV itu keren. Ya artinya gue udah menyampingkan tuh artinya namanya salary nggak kecil gitu ya. Salary kecil, kerja capek atau apa. Yang penting gue masuk dulu Trans TV. Pertama itu. Trans TV lagi masa seksinya tuh. Wah semua berlomba-lomba dong untuk masuk sana. Gue udah apply lah lewat web. Tapi bokap gue tuh sebenarnya di Trans TV. Bokap lu di Trans TV? Bokap gue Trans TV, HRD. Oh. Gitu. Terus gue sampai rumah gue kasih tahu, "Pah, aku daftar Trans TV." "Hah? Ya udah bilang aja ke papa." Enggak udah apply. Otomatis kan anaknya pengen ke Trans TV ya dia kabarin lah semua pejabat-pejabatnya Trans TV mungkin ya. Jadi pas masuk sebenarnya udah di notes dulu bahwa lu kayak gini. Anaknya Pak ini ya gitu ya. Masuk. 3 bulan pertama tuh gue udah kelayangan. Gue bukan ngejelekin TV ya, maksudnya balik lagi. Adaptasi kerjanya tuh luar biasa sih. Karena kan yang tidurnya normal jadi nggak normal. Ini bener terjadi loh di TV. Waktunya kan? Waktu kerja. Jadi, bukan posisi tidur normal. Bukan. Waktu tidurnya nih. Terus kerjaan ini, terus gue digoblok-goblokin, ditolol-tololin. Itu serius gue. Waktu itu pernah ada cerita nih, ini lucu banget. Tapi sama almarhum Olga nih. Pertama gue jadi PA. Senior gue cuma ngomong besok syuting jam 9 ya. Oh, ya berpikiran gue kan 9 pagi ya. Gue bilang, oh ya udah. Dulu tuh PA tuh ada yang namanya crew call. Crew call tuh ibarat kayak ngumpulin semua kru yang bertugas. Itu tugas PA. PA tuh kayak besok syutingnya gini ke campers, ke audio, ke director semua lah yang bisa terjadinya suatu tayangan di TV. Nah, gue crew call jam 9 pagi ya. Siapa nih? Gitu pada gitu fasilitas kan. Saya Tegar, PA baru, bla bla bla. Iya program apa nih gitu. Waktu dulu online tuh Olga sama Jengkelin. Minta Gina.
Dateng lah jam 8 kan, gue gini nyalain kamera pas gitu, terus gini, mbak, gue gitu kan ke senior gue, Mbak Noe tuh, kalau lu masih tahu ya Mbak Noe siapa gitu. Gue gini, mbak, krunya udah pada siap nih di bawah. Krunya, kata senior gue tuh, krunya emang harus syuting apa lu? Ya ini Olga, kata gue gitu. Terus dia ngomong gini, bego, jam 9 malam. Astagfirullahaladzim. Itu kru-krunya tua-tua tuh, udah gini di kamera. Gue ngomongnya gimana ya? Itu bener-bener asli gue ngomongnya gimana. Terus gue yang, astagfirullahaladzim. Dia gini, ayo nih belum rehearse nih. Ada rehearse kan? Lu pasti di TV itu. Ayo nih, mana nih tim lu? Belum rehearse. Cing, gue ngomongnya gimana? Akhirnya gue minta satu senior gue. Dan masih di net namanya Agung Wicaksono, director. Iya. Mas Agung, di mana? Oh, masih di kosan, kata gitu. Nanti kan kita set up sore ya. Bukan Mas Agung, gue foto itu orang-orang kru udah standby, Mas Agung lagi gini. Terus Astagfirullahaladzim, dia panjang gitu, astagfirullahaladzim. Siapa yang mau ngomong nih, kata dia. Itu dia, saya minta tolong Mas Agung, gue bilang. Terus kayaknya dia ngabarin nih. Goblok! Semua pada sepakat gitu di sini, gue ya maaf mas gini, tolong nih PE baru nih, gitu-gituin gue. Goblok PE baru gini-gini. Maaf mas, saya gini-gini. Semua supervisor langsung bersuara tuh. Gar, kamu kenapa gitu, Manuel kenapa? Salah mbak, salah kurkol. Terus, aduh ya udah ke atas dulu Gar, ke atas dulu. Saya ke kantor dulu ya. Jadi kayak rame lah karena di supervisor. Mbak saya lisannya aja deh kalau gitu. Gue udah ngomong gitu. Gak apa-apa Gar, kata Manuel gitu. Udah kamu coba dulu. Gak apa-apa. Udah sakit hati gue ditolol. Itu bener-bener kata tolol, goblok, anjing ke depan. Gue udah gini goblok. Tapi sekarang mereka minta kerjaan sama gue. sombong ya. Ya ampun. Tapi sekarang Gar ada tempat gak di tema. Bercanda. Tapi bener. Itu udah segala kata tuh. Gue udah, udah. Akhirnya goblok, lu tolong sampai gini nih, goblok nih. Jadi dikit-dikit ketemu kayak gitu. Tapi akhirnya kan berapa lama lu anjir, sampai akhirnya gue bisa terpatahkan itu karena gue bikin IMB, Indonesia Mencari Bakat dan Sukses. Baru tuh semuanya udah pada nurut tuh. Bukan nurut lah maksudnya, mulai, tapi bukannya kayak hebat lu, nggak gitu. Iya. Lebih ke apalagi nih, lu butuh apa, gini jadi support lah gitu. Tapi waktu IMB lu udah naik tapi kan bukan PA kan kalau PA, gue masih PA dulu. Loh, akhirnya asprot di IMB. Jadi pas lagi kata Manuel, tahan dulu gini-gini, terus Mas Sama akhirnya ngebentuk tuh. Umumin nama ini semuanya udah tim gue semua. Nah, ada nama gue salah satunya. Jadi gue pengen 7 anak ini adalah ada di bawah gue langsung kayak gitu. Mas Sama ngecetusin, gue pengen bikin kayak American Got Talent. Bikin IMB, terus akhirnya sukses IMB-nya. Itu yang bikin gue naik. Naik tuh dari situ. Naik secara ini ya, udah dilirik untuk jadi asprot. Nah, dari IMB itu yang gue cerita di vlog sebelumnya. Jadi kalau belum nonton, di sini linknya nih. Sini. Oh, situ. Biasanya kan atas pojok kiri biasanya. Jadi gue naik jadi asprot itu ketika bikin Super Trap. Tapi yang bikin lu benar-benar bertahan itu ya emang karena kepo doang atau karena ada duit dong. Lu duitnya tadi lu bilang duitnya salary-nya nggak begitu gede. Bertahan itu ternyata gini, gue dapet jalannya. Ngerti gak sih, kayak waktu yang 3 bulan mau keluar itu karena gue udah gak ada hope ini, gue udah cacat aja di mata facilities gitu. Itu pertama nih, udah digoblokin, kerja gini banget, capek gue gak tidur. Tapi ketika gue, Banoe ngomong, lu pasti jadi orang di TV gitu. Gue ngeliat potensinya. Sebelumnya jadi apa? Sebelum jadi orang jadi apa? Belum nemu lagi. terus. Akhirnya jalan, gue karena nemu jalannya. Jadi kayak support system gue ada. Kalau bahasa sekarang ya, support system. Jadi gue udah didukung ketika gue punya program bagus, akhirnya spotlight ke gue semua. Beneran, itu gue ngerasa spotlight ke gue, bawa PA. Tuh lu belajar show kayak gitu tuh, kayak ini nih gitu. Terus nih variety show bagus nih, challenge-nya luar biasa IMB karena show tiap minggu dan lain-lain. Lu akhirnya bisa dibilang karena keberhasilan bikin IMB yang makanya bikin lu bikin gue spotlight-nya ada ke gue lah namanya, dan orang percaya. Bikin lu akhirnya makin wah di sinilah tempatnya gue. Iya, gue di broadcast. Ya kan gara-gara IMB itulah bisa dibilang. Iya, karena gue abis IMB itu terus kan ini gue nggak tahu nih di sini lu mau diceritain lebih deep lagi nggak? Iya. Jadi kan Trans TV dulu jadi gini lagi. Semakin gue ada jalannya adalah Trans TV mengalami masa-masa kehilangan jagoan-jagoannya. Yaitu pindah ke TV yang sekarang juga masih established lah, net. Nah, gue adalah sebenarnya circle di mereka. Maksudnya circle di orang-orang yang meninggalkan itu. Tapi kan gue
waktu itu gue nggak mau cabut tuh karena gini. Ini gue mungkin baru cerita. Cuma kalau anak-anak udah tahu deh. Tapi nggak apa-apa di... nggak apa-apa. Ini karena rasa kasihan gue sih. Waktu gue masuk, ini nih kita lagi meeting nih. Terus pada kayaknya gue harus mengundurkan diri. Terus dengan alasan bahwa perusahaan ini belum boleh di-announce lah. Jadi semuanya pada kemana gitu. Nggak ngomong di TV baru lah ibaratnya gitu. Di belakang gue, ini ada sekitar 20 anak baru yang nggak tahu mau ngapain. Ngerti nggak sih lu kayak, nah itu tuh adalah Pace, Fajar Andika Satria, nah gitu-gitu yang sekarang udah jadi bos-bosnya Vindes, kan Fajar ke Vindes, terus Pace ada di sini juga nih. Mereka nih nggak tahu ngapa-ngapain. Tiba-tiba seketika gue di meeting itu ngomong, Cin nggak fair sini, gue bilang gitu. Kenapa? Dan minggu depan tuh kita live show. Ini semua jagoan-jagoannya pada cabut. Di situ gue langsung, gue nggak bisa ninggalin mereka. Nah di situ gue belajar nge-grooming orang. Akhirnya gue grooming dari PIK gue ajarin yang gue terapkan di TV bla 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 bla. Akhirnya jadi. Nah itu kebanggaan gue sendiri. Terus seminggu dari itu tiba-tiba live show kan. Pecah tuh. Ternyata dengan anak-anak baru smooth aja. Ger lah gitu. Rapih gitu ya. Terus show live apa dan lain-lain. Tiba-tiba gue dipanggil tuh ke Bang Mega. Dulu tuh kan nyambung ya, Bang Mega sama Bang Mega. Tidak nama orang. Bukan, Bang Mega. Gedung Bang Mega. Gedung Bang Mega. Gue pikir Mas Segar dipanggil sama Pak Isadi. Hah, kemana ke acara yang di 3A? Jadi ada ballroom gitu. Ya, dengan ini nenek segini. Telah menjadi produser. Jadi dipromot langsung di situ. Waduh. Astagfirullahaladzim, gue dipromo lagi gitu. Jadi baru berapa bulan Asprot. Kalau sebenarnya harusnya berapa lama untuk jadi Asprot? Beda-beda. Tergantung prestasi masing-masing. Tapi itu hitungannya lu cepet banget. Iya, tapi ya gue balik lagi itu bukan gue karena pintar dan lain-lain, tapi karena ya waktu itu spotlightnya balik lagi ada di gue karena gue adalah yang paling senior, terus gue bisa ngeguru mereka gitu ya. Mungkin kalau ada lawan-lawannya juga gue bisa lama dan lain-lain, tapi ya menurut gue itu udah jalannya gitu loh. Baru tuh lu cabut tuh ikutan kan sama yang tadi kan, iya kan akhirnya lu cabut juga kan. Dari idealis gue bahwa gue akan membangun mereka, akhirnya gue ikut juga ke net. Lu pindah ke net juga tuh. Bikin program apa di net waktu itu? Yang pecah. Pertama, Masa Lembo, Comedy Night Live. Abis Masa Lembo tuh Comedy Night Live. Baru ITS. Berarti ITS lu berarti. ITS udah jalan. Udah jalan, lu masuk untuk ini. Tapi lu yang nge-create apa tuh? Gue nge-create sih waktu dulu bukan nge-create, jadi pas banget momen hype-nya si PPAP itu apa? Pineapple. This is a pen, this is ya, yang pineapple. gitu-gitu tuh dulu. Gue bilang pen. gini ke anak-anak kreatif, gue pengen Andre niruin itu. Itu YouTube belum seramai sekarang ya. Andre langsung trending di YouTube sampai 7 juta view. Tapi dia Paji Andre belajar untuk jadi itu atau enggak sih, karena balik lagi karena gue kerja sama CNL dan lain-lain kan udah pernah sering lawak gitu ya. Yeah. Akhirnya kita bikin item, bukan ini. Andre juga akhirnya, ya gue coba deh Gar, lu pasti jalan Bang Andre, jalan. Nah, karena gue sering briefing sama Andre Sule, akhirnya deket sama mereka gitu. Terus ceritanya adalah akhirnya gue, nah ini mungkin gue bisa sharing ke teman-teman. apa nih? Akhirnya gue mengambil keputusan ke Antv itu kenapa? Ini ada ceritanya. Jadi menurut gue kelengkapan dari sebuah orang yang jago di kreatif itu tiga triangle juga sama. Ya lu kreatif, eksekusi, sama komersial. Jadi menurut gue kreatifnya gue udah punya. Bisa mengeksekusi, tapi gue nggak bisa ngejual. Gue nggak tahu point of view jualan itu seperti apa. Itu maksudnya bikin konten yang sebenarnya jualan, bikin apa gitu. Circle ini kan harus ada. Nah akhirnya gue ke Antv adalah gue jadi marketing. Ditawarin atau lu minta? Kesana tuh nggak sengaja gitu deh gue ke Antv itu. Tiba-tiba CV gue tuh... Lagi nonton di Epicentrum? Bukan dong. Jadi gini, kayaknya gue ketemu teman gue di Kokas. Gue cuman bercanda. Pas gitu, lu di mana di net? Wah, gue ke MNC dong. Teman gue MNC nih padahal. Gue ke MNC dong. Bener lu ya? Lu mau ya ke MNC? Gue telepon nih langsung. Tiba-tiba CV kata dia gitu. Gue nggak punya CV. Kata gue ini aja gue kirim dari WA ya. Gue kirim WA. Terus tiba-tiba nelpon lah. Halo mas, gini-gini mau... Enggak mbak, bercanda. Ini yang nelpon orang? MNC. Mau jadi eksekutif produser nggak di MNC gini-gini. Wah belum mbak, karena gue baik-baik aja di net. Yeah. Enggak mbak, gini. Loh ini tapi CV-nya ada. Enggak usah mbak, saya nggak jadi bercanda kok mbak. Gitu. Terus gue gitu, terus dianya gini, wah gimana sih ini yang rekomen, katanya gitu. Terus pas gitu, berapa hari kemudian,
katanya CV gue tuh nyampe ke Antv. Kok jadi dioper-oper gitu sih? Kayaknya itu kayak gini, butuh nggak lu anak net nih, ada anak net nih, gitu-gitu. Kayaknya CV-nya dikasih-kasihin. Tapi anak net seseksi itu? Maksudnya di Masih TV-TV? seksi, masih seksi. Seksi gitu? Yo. Akhirnya gue ditelepon lah. Kita ngeliat CV-nya. Hah, Antv? Ya udah deh, gue datang aja kan. Ternyata yang interview gue adalah orang-orang bos-bosnya marketing, bener-bener chief-chiefnya. Marketing tuh. Tiba-tiba gue gini. Terus dia buka CV gue lah. Ini CV nih. Ya, terus dia buka. Hah? Dia gitu tuh semua orang. Hah? Lah, ini mah dia yang bikin ini talk show gini. Loh, orang produksi nih. Dia begitu semua tuh di Antv. Oh iya sih orang produksi. Ngapain CV-nya kasih ke kita? Kata gitu si bos-bosnya marketing. Lah berarti ditolak dong? Ditolak. Terus ngapain? Ya, saya juga nggak tahu. Orang saya dipanggil. Gue bilang gitu kan. Gue bilang ya nggak tahu kan gue dipanggil. Gimana sih? Dia dipanggil sih ini. Ini produksi kali bukan marketing pas kita. Terus katanya, oh nggak tahu, abisnya dikasih ke sini. Oh makin gitu. Terus kata gue, ya udah. Gue juga nggak nyari kerja, kata gue gitu tuh. Oh gitu, dia gitu terus. Oh ya udah kita ngobrol aja. Ngobrol lah sama mereka tuh, shift-shiftnya pada datang lagi tuh yang baru. Lu melihat industri ini gimana? Gue cerita lah, gue ada lagi gini. Terus mereka langsung nih, ini gitu tuh dia gini, ini nih. Bentar, mereka keluar gitu. Masuk lagi. Kalau kita bikin departemen baru gimana nih gitu mereka loh. Tapi nggak apa-apa kalau gue nggak dipanggil, nggak apa-apa, next kita akan ini, yang penting thank you guys sharingnya. Udah cuman gitu bahasanya. Ke Jepang, gue waktu itu lagi ke Sydney nih sama Jokowi. Gue lagi ke Sydney sama Jokowi. Lah, lu ada apaan tiba-tiba ke Sydney sama Jokowi? Ini acara apa? Jokowi ketemu WNI. Kenapa sama lu? Gue yang bikin videonya. Oh, waktu itu SJ-an? dari net. Bukan. Oh, Dari net. Kirain SJ-an. Iya. Biasanya kan ada SJ-an gitu. Gue ditugasin sama net untuk jadi produser untuk Jokowi ke Sydney. Gue ke Sydney lah selama berhari-hari, berapa hari gitu, seminggu atau berapa. Gak bisa pada nelpon, ternyata itu udah telepon. Tiba-tiba pas di Sydney gue ngeliat handphone, ada email. Mas Tegar, silakan nego gaji untuk jadi manajer ini, kata gue. Kata gue, ini departemen apa nih manajer? Wah, kayak di sini gue ngabarin lah ke bini gue. Ini gimana nih, ambil nggak? Wah, ambil kali ya, iya. Terus kamu di net mau keluar? Iya sih, capek nih. Gue gitu lah, emang udah capek tuh. Terus tiba-tiba kesana, diterima. Nah, itu yang gue akhirnya dapat dari 3 TV ini. 3 itu. Ya, gue belajar kreatif, gue belajar eksekusi dengan bagus. Net tuh mengajarkan gue eksekusi dengan baik gitu. Maksudnya, percuma lo kreatif tapi nggak bisa dieksekusi. Ide lu cuma jadi di kepala doang atau cuma di kertas kayak misalkan lu punya ide nih GJLS, kita bikin ini, siapa yang mau eksekusi? Nggak ada. Atau di tempat lu, ya gue nggak bisa, gue sibuk syuting. Rispo misalkan, ya gue nggak ngerti kayak gitu. Yang penting beli dulu aja kameranya, percuma Gen. Ide mah 1% aja, eksekusi itu 99%. Yang penting tuh dieksekusi, dijalankan. Lu coba trial and error. Ekosistem yang berjalan itu ketika konten itu jualan. Jadi menurut gue, ya kita juga belajar di tema susahnya naik turunnya gitu, jualan dan lain-lain. Tapi kan yang penting tahu cara untuk jualannya dulu gitu ya. Basic untuk jualannya dulu. Ini poinnya berarti itu ya ternyata ya kreatif, eksekusi sama marketing. Iya, jualan. Sama jualan. Lu tahu cara menjual konten lu. Karena lu udah punya fondasinya, lu bisa mengeksekusi dan lu tahu cara ngejualnya. Ya itu semua bisnis kan. Nah kalau di industri kreatif ya lu kreatif. Gue tahu mengeksekusinya dan gue tahu cara ngejual konten gue. Gitu. Wah, ini bagus nih. Tadinya tuh akan jadi pertanyaan gue sebenarnya. Apa tuh? Setelah gue nanya bagaimana ngerekrut, gimana ini segala macam, grooming. Tadi pertanyaan gue tuh nextnya adalah kalau untuk sebuah perusahaan baru dunia kreatif yang dibutuhkan tuh apa dulu? Dengan lu ngejelasin itu gue udah tahu nih. Oh berarti gue butuh orang kreatif, gue butuh itu produser penting. yang akan mengeksekusi. Berarti orang marketing. Kreatif aja juga nggak jalan. Kalau nggak bisa eksekusi cuman ide. Ya itu bener lah, mungkin lu bisa terap, oh iya juga ya gitu. Kecuali emang lu konten kreator, bukan konten kreator, kecuali emang lu adalah YouTuber yang emang personal gitu. Bener. Kalau itu kan kita nggak perlu mikirin gaji pegawai segala macam. Oh macam. iya, tapi kan dia juga tahu cara untuk ngejual konten gue gimana. Bener nggak? Di dalam dirinya kan dia sebenarnya ada. Dia kan emang dia mau berkompetisi konten bagus-bagusan konten. Enggak dong, ujung-ujungnya butuh revenue, Gen. Semua juga butuh revenue. Jadi pasti dia akan tahu cara ngejual konten gue. Kita ngomong Raditya Dika. Ya misalkan yang lu pernah ngobrol sama Raditya, lu ngomong sama Panji, lu ngobrol sama Panji punya komika. Karena dia tahu untuk cara menjual konten dia.
Raditya Dika karena dia tahu untuk cara mengonjol kontennya dia jadi film. Turunannya kan bisa banyak, bisa jadi film dari penulisan dia, bisa jadi talent management gitu karena gue punya sistem yang benar. Raditya Dika punya platform untuk nonton secara berbayar gitu dan lain-lain. Karena ya itu gue bilang pasti pondasinya itu kreatif, lo bisa eksekusi sama tahu cara menjualnya. Nah baru itu tiga itu yang penting. Gokil. Thank you Ayah. Gue mau nanya apa lagi? Sebenarnya udah kejawab semua sih. Konten yang bagus kan lo tadi sempat di ya konten yang bagus. Tapi sebenarnya ada formula nih. Konten yang bagus ya kalau konten yang bagus gimana? Menurut gua mantra-mantra sama formula yang bagus tuh cuma 4. Yaitu pertama target. Lu tahu target? Tahu targetnya? Ya, target. Terus yang pertama, kedua adalah momentum. Udah pasti. Apapun yang bentuknya momentum, itu pasti akan ada penontonnya. Maksudnya gini kayak let's say kita ngomongin yang terdekat dari video ini adalah momen Sunda lah, bahasa Sunda yang di ini. Iya. Tiba-tiba lu misalkan bikin konten yang berbau-bau, misalkan di sekolah ngawur kita masukin belajar guru bahasa Sunda biar nggak di ini sama ini. Momentum kan? Itu momentum. Nah targetnya tahu. Terus yang ketiga adalah inspiratif. Semua konten yang bentuknya inspiratif itu adalah orang pasti akan nonton. Ada touch ke orang yang nonton gitu, punya feel. Jadi misalkan kayak sedih, komedi, lucu, itu adalah inspiratif. Yang keempat adalah hook. Keberhasilan sinetron adalah karena hook. Percaya sama gue. Hook itu ngehooker. Jadi konten yang bagus tuh gini. Tahu Indonesian Idol kan? Tahu. Ketika penilaian. Dan yang menang adalah jeng. Kita tunggu sesaat lagi. Itu adalah hook. Anjir, ada rasa penasarannya ke penonton. Lu ngasih rasa penasaran ke penonton. Itu menurut gue formula, 4 formula. 4 formula itu? Yang target, pertama target, lu tahu target market lu mau kemana kontennya. Yang kedua momentum. Ketiga inspiratif. Yang keempat hook atau bikin penasaran. Dibutuhkan 4-4-nya atau salah satu aja? Salah satu, misalkan kita mau ngambil esensi momentumnya doang bisa. Wah di konten gue ini ada hooknya. Kayak hooknya kan Indah dateng set promonya gitu anjir penasaran gue Regen diapain sama Indah kayak gitu kan. Itu kan ngehook kan gitu. Tapi yang paling penting target dong. Target harus ada. Jadi target ditambah 3 ini nih. Iya. Target ditambah momentum atau target ditambah hook atau target ditambah inspiratif. Inspiratif. Gitu. Tapi dari semua itu menurut gua konten yang bagus adalah konten yang make me care. Yang bikin orang peduli. Peduli untuk nonton, peduli untuk komen, peduli untuk share, sama peduli untuk nge-like. Udah itu. Nah, untuk membuat konten supaya orang peduli, tahu 4 formula. Tahu 4 formula itu, berarti balik lagi. Berarti 4 formula ini akan menghasilkan orang peduli. Betul. Gue selalu bilang, kita bikin konten yang bikin orang peduli aja sama kita. Itu adalah engagement yang penting. Itu yang terjadi di Tama sih. Lihat lu bagus, lihat lu siap di TV gitu ya. Ya akhirnya kan semua corporate mungkin peduli sama karya lu kan. Oke. Ya semoga ada yang bisa dibagi lah. Ya kalau gue gitu sih. Kalau gue sih banyak sih. Ini kayaknya akan jadi salah satu video yang akan gue tonton ulang sini buat gue pelajarin lagi. Keren. Ya, itu dia ngobrol sama Tegar ya. Kalau yang gue bisa tangkep itu yang pertama untuk masuk ke industri kreatif tuh ya lu harus paham kreatif, lu paham mengeksekusinya, lu paham marketingnya atau jualannya gitu. Jadi ini juga bukan cuma buat korporasi ya, tapi juga misalnya buat lu pribadi yang misalnya gue pengen jadi konten kreator. Misalnya lu ngeliat di TikTok nih banyak nih konten kreator baru lahir gitu. Atau misalnya banyak YouTuber baru nih. Ya yang penting lu pegang itu aja. Lu ngerti kreatifnya. Lu viral. Ayo jadiin duit keviralan lu gitu. Kan gitu kan. Lu viral untuk apa? Terkenal doang? Ya enggak dong. Sesaat tapi jadiin doang duit gitu. Iya, lu harus pelajarin juga tuh jadiin duitnya gimana, seperti apa. Gila, nih orang yang nggak pelit ilmu nih. Ntar GJLS sama Tema akan dibeli ya GJLS sama Tema ya. Regennya kita beli. Enggak lah. Oke, sampai situ dulu konten sama Tegar Bangun. Tegar banyak banget ngasih ilmu buat gue nih. Terima kasih ya. Iya bukan ilmu insight lah semoga. Ini gue mau nanya terakhir nih. Apa? Lu kan udah ngelewatin banyak komedian lah. Udah banyak ketemu lah. Ketemu Andre, ketemu Sule gitu. Kalau lu ngeliat gue bakal bisa segede mereka nggak? Atau pasti lu bakal bisa lah gitu. Tapi kira-kira akan lama nggak atau gimana? Atau apa yang harus gue perbaikin? Gue bilang bisa. Makanya gue selalu ngobrol kok mana dia bisa nih. Jadi sebenarnya yang lu lihat adalah gini. Yang lu lihat adalah yang tadi lu bilang. Seseorang tuh punya masa prima. Iya. Yang gue selalu ngomong. Ini tuh ada masa primanya. Nah,
gimana caranya masa prima lu tuh lu manfaatin dengan benar. Masa prima tuh ya maksudnya lagi booming-boomingnya lah gitu. Ya maksudnya booming, terus medianya juga sangat mendukung lu. Lu lagi dikasih kepercayaan, privilege-nya bagus, Kak. Misalkan lu punya privilege adalah lu di tema Indonesia, ya bisa promoin gue dong. Ini lu punya Indah yang sebenarnya partner lu untuk berkonten juga secara family. Lu di net yang sebenarnya lu bisa ngobrol, lu tinggal jaga hubungan baik sama produser-produser, semua inget lu. Kan gitu kan? Itu adalah masa prima. Siap. Oke deh, kalau gitu. Thank you ya. Siap. Makasih. Semoga bermanfaat ya.